Assalamualaikum Pak Kris, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, hari ini jadi kabar baik seperti apa? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Biasa. Kebetulan saya dalam ini disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Nah, apakah Bapak berkenan apabila saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan? Tentunya kami sangat berkenan, silakan Bu Tati, mungkin ada yang bisa saya bantu seputar dengan apa yang Bu Tati ikuti, yaitu sebagai salah satu peserta guru pembela ini. Itu sekali lagi silakan, monggo ada yang bisa saya bantu. Ya, terima kasih Pak sebelumnya ya. Nah, untuk memulai mungkin Bapak bisa menceritakan secara umum tentang SJN 3 Bausanur ini. Maksud saya permasalahan yang ada di SJN 3 Bausanur ini, terutama tentang dilema etika dan rujukan moral yang sedang dihadapi sekolah atau Bapak saat ini. Ya, terima kasih. Jadi bicara masalah permasalahan memang sangat kompleks, namanya lembaga, melibatkan sekian ratus siswa, melibatkan sekian puluh guru, melibatkan masyarakat, orang tua. Mengacu dari apa yang Bu Dati sampaikan, khususnya adalah tentang etika moral, itu memang merujuk dari apa yang kita alami dan merupakan yang boleh dikatakan ini adalah sebuah kasus secara nasional. Ini terkait dengan apa yang panjenengan mintakan kepada saya, itu saya dengan perhubungan atau bullying. Jadi di sekolah kami, karena mengingat pertama jumlah siswa yang memang cukup tinggi, kemudian rentang usia juga agak panjang, karena yang kelas rendah itu tentu dalam batas usia 6 tahun, 7 tahun, kemudian yang kelas tinggi kelas 6 utamanya usianya juga sudah 11, 12, rentang jarak usianya sangat panjang. Oleh karena itu potensi apa yang dinamakan oleh Bu Tati adalah dilema etika atau istilah saya adalah ya peruntungan ini memang sangat tinggi dan tidak bisa dipungkiri bahwa berbagai macam kasus, sekalipun kasus yang tidak terlalu tinggi, ini memang setiap saat. Pertama, data yang sangat jauh, jadi memang potensi itu saya akui. Oh iya, baik Pak. Terus bagaimana sekolah Bapak ini mengatasi permasalahan dan membantu murid-murid ini dalam menghadapi dilema etika maupun rujukan moral tersebut? Pertama, tentu kami secara penanggung jawab lembaga tentu membuat program dalam rangka penanaman pendidikan karakter. Program ini tentunya kami susun berdasarkan beberapa masukan, berdasarkan beberapa peristiwa atau kasus yang muncul, kemudian beberapa pertimbangan yang melibatkan stakeholder sekolah. Jadi atas dasar pengalaman itu kami putuskan bentuk penanganannya adalah pertama kita menyusun program yang kami susun tentu mengacu pada pendidikan atau profil pelajar Pancasila. Jadi di sana juga bagaimana menanamkan kegotong royongan, bagaimana menanamkan integritas, bagaimana menanamkan ketakwaan, keimanan, kebinekaan dan sebagainya. Oleh karena itu lewat program sederhana ini harapan kami kasus-kasus yang muncul terkait dengan dilema etika atau mengarah kepada hubungan dan sebagainya insya Allah nanti bisa diminimalisir kalau bisa memang
dihilangkan sama sekali dari lembaga ini. Itu sementara yang kami lakukan dalam rangka untuk menanggulangi masalah etika. Terus bagaimana peran orang tua dalam membantu anak-anak menghadapi dilema etika maupun rujukan moral ini? Dan kami sangat menyadari bahwa keberadaan anak didik kita itu taruhlah yang 12 jam dalam sehari ini di sekolah ini kan hanya sangat terbatas, katakanlah jam 7 sampai jam 6. Ini keberadaan anak didik orang tua. Bagaimana peran orang tua? Saya sangat ingin orang tua sangat ingin sampai berpengalaman. Karena itu menyadari dengan kondisi semacam ini, kami juga tidak bisa lepas komunikasi ini. Kita secara intens lewat beberapa kegiatan, baik secara program maupun tidak, untuk saling memberi informasi terkait dengan bagaimana kita menanamkan, bagaimana kita memberikan pembelajaran edukasi kepada anak-anak lewat orang tua. Ini yang terbiasa kita lakukan. Ya, ini ada tambahan sedikit Pak. Yes. Apakah ada pesan khusus yang Bapak sampaikan pada orang tua dan murid-murid sekolah ini terkait dengan permasalahan tersebut? Jadi kalau kami memang melihat kasus, jadi kalau kasus ini memang sudah menurut kami masalahnya adalah sudah agak berat. Tentu secara khusus kami juga berkomunikasi dengan orang tua. Setidak-tidaknya adalah anak yang bersangkutan ini kita beri pemahaman, kita beri edukasi, kita beri peringatan, atau mungkin kalau memang kasusnya yang tinggi ya ada sedikit hukuman yang sifatnya adalah mendidik. Lebih dari itu orang tua pun juga kami libatkan. Jadi setiap ada katakanlah kasus yang mengarah kepada etika sosial, dan ini menurut saya juga sepantasnya dan seharusnya melibatkan orang tua, maka minimal lewat komunikasi, lewat grup atau lewat HP kami selalu melakukan berbagai informasi, atau kalau berlebihan ya saya akan laporan Baik Pak, selanjutnya setelah kita membahas salah satu kasus dilema etika dan rujukan moral tersebut, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Pertama, menurut kami yang paling efektif adalah memberikan peringatan. Artinya, selama anak ini berada di lingkungan sekolah, itu menjadi tanggung jawab bersama. Baik tanggung jawab guru kelas, guru mapel, sekretariat sekolah, kepala sekolah, sehingga yang lebih efektif bagi kami adalah yang memang kita tidak memberikan kebebasan yang terlalu bebas kepada anak. Kebebasan, kemerdekaan, oke, kami tetap memberikan porsi yang sewajarnya, tetapi pemantauan ini tetap kami lakukan. Sedikit ada kecenderungan anak ini melakukan pelanggaran, apalagi mengarah kepada perundungan, ini tentu yang paling efektif adalah kita menegur. Pertama kita menegur siapapun yang mengetahui, katakanlah sekolah atau guru atau petugas yang lain, ini kita saling berbagi informasi dalam rangka untuk agar gejala-gejala yang mengarah kepada perundungan dan sebagainya, atau kenakalan, atau yang namanya sedikit menyimpang dari
etika, karakter ini selalu kita jaga secara bersama. Menurut itu yang paling efektif. Artinya kesimpulannya memang tidak membebankan kepada salah satu. Kami kepada kolaboratif bersama-sama, ini menurut saya itu yang paling efektif. Iya Pak. Terus tantangan apa yang Bapak alami saat mengambil sebenarnya kalau kita bicara masalah tantangan kan banyak ya, karena mungkin kurang pemahaman utamanya dari orang publik, karena kemampuan penalaran, kemampuan dalam menangkap atau paling tidak itu pemahaman di dalam mengikuti perkembangan psikologi sana, karena orang tua itu biasanya juga banyak yang masa bodoh. Karena itu tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan yang tujuannya adalah sungguh sangat mulia baik, terkadang juga ada miskomunikasi dengan orang tua. Oleh karena itu menurut kami juga sedikit menjadi kendala terkait dengan hal-hal yang dinamika yang terjadi di tempat kami. Tetapi sekalipun itu menurut kami juga ada semacam penghambat, kami juga tidak akan berhenti dan kita komunikasikan dengan baik pada orang tua akhirnya semuanya dapat terkerjakan dengan baik. Iya. Kemudian Pak, apakah Bapak itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Terus apakah langsung diselesaikan di tempat ataupun memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Baik, kalau itu sebenarnya juga tidak ada, ya. Tapi kalau yang saya lakukan juga tergantung kasusnya. Artinya begitu ada kasus yang harus segera mendapatkan penanganan, maka pada saat itu kami lakukan penyelesaiannya. Ya. Secara masalah ini diikut dengan beberapa kegiatan. Kebetulan di lembaga kami setiap hari Senin ada upacara bendera, maka di saat upacara bendera ini selalu kita lakukan penanganan etika sosial. Apa yang harus dilakukan oleh siswa kepada temannya, apa yang harus dilakukan oleh siswa kepada gurunya, apa yang harus dilakukan siswa kepada pengelola lembaga ini selalu kita tanamkan. Di kegiatan-kegiatan yang lain ini juga selalu kita selipkan kepada siswa agar kita saling asing, saling asuh, saling menghormati, tidak boleh ada yang namanya perhubungan dan sebagainya. Tetapi bicara masalah jadwal khusus ini memang tergantung kasusnya, tidak situasional. Itu ada yang dianggap sudah perlu ada penanganan secepatnya, ya kami tergantung itu. Ya, terima kasih. Dan adakah selama ini seseorang ataupun faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Tentu karena kami bekerja ini mengutamakan tim, yang kompak, maka dengan tim atau kelompok kerja yang didukung oleh Bapak Ibu Guru, oleh tenaga kependidikan yang lainnya, saling memberikan penguatan, maka dari kami kekuatan sebuah bentuk upaya kontribusi kepada kami selaku penanggung jawab lembaga ini untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian masalah. Intinya memang kita harus kolaboratif, harus berbagi informasi, keterbukaan dan kekompakan sesama stakeholder lembaga. Ini yang akan mempermudah untuk menyelesaikan masalah. Seberat apapun masalahnya, selama itu memang didukung
ada landasan yang kuat antara sesama guru, sesama karyawan, kemudian juga peran orang tua, peran komite, tidak ada yang bisa Pertanyaan terakhir, dari semua yang Bapak sampaikan tadi itu pelajaran apa kira-kira yang dapat dipetik dari kasus-kasus uji 5 etika tersebut? Pertama, kalau kita bicara dari sudut pandang siswa, ya tentu merupakan, menurut saya memang salah satu tugas kalau kita akan menanamkan karakter kepribadian. Ketika ada anak, katakanlah ya katakanlah bahasa mudanya itu nakal, gitu. Saya sebenarnya menurut kami ini bukan sebuah malah petaka yang harus dihindari, tetapi juga harus dikelola. Jadi sekecil apapun sikap perilaku siswa ini, kami sebenarnya ya seharusnya itu ini menjadi salah satu tugas kami, tugas Bapak Ibu guru selaku pendidik. Jadi pendidik itu kan menanamkan budi pekerti karakter. Jadi kalau ada anak yang dipandang memang sudah mengarah kepada pelanggaran etika atau karakter, tentu dengan senang hati kita selesaikan. Kalau dipandang dari itu sudut pandang kasus, ya. Kalau di sudut pandang dari katakanlah penyelesaian, ya tentu kami selaku penanggung jawab lembaga, seberat apapun kasus itu tidak boleh lari. Dan kami punya keyakinan tadi, selama kita membangun komunikasi, selama kita membentuk tim di lembaga ini jadi teamwork yang kuat, itu menjadi seni buat saya untuk menyelesaikan. Dan ada kepuasan batin manakala kita bisa menyelesaikan secara baik-baik dengan orang tua atau dengan siswa, dan akhirnya kalau boleh dikatakan bahwa kasus ini tidak berkembang dan akhirnya anak akan kembali menjadi anak yang berkarakter, itu menjadi kepuasan batin bagi jadi intinya pertama enjoy, kita senang. Jadi apapun kasus, apapun sebesar apapun yang namanya itu etika sosial yang terjadi, selama kita hadapi dengan ya penuh rasa ikhlas, tanggung jawab, insya Allah semuanya berjalan baik dan tidak ada yang merasa. Dan yang lebih penting lagi dalam penyelesaian masalah ini, harapannya tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa disalahkan. Jadi ketika ada seseorang anak melanggar tata tertib, katakanlah penyelesaiannya tidak berdasarkan rasa, maka penyelesaian endingnya saya kira juga terpaksa. Tapi kalau diselesaikan dengan rasa, kita ajak dialog, ada komunikasi dengan semuanya, dengan orang tua, dengan siswa, dengan Bapak Ibu guru, insya Allah penyelesaiannya adalah penyelesaian yang manusiawi dan pada akhirnya memberikan sebuah ending yang happy ending. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ternyata penyelesaian masalah di sekolah ini sungguh luar biasa. Kami sangat mengapresiasi tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah ini. Kemudian karena waktunya sudah selesai, saya sudah selesai, saya rasa sudah cukup, dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya mohon undur diri dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama saudari pada Bupati yang juga meluangkan waktunya untuk berbagi cerita, Mbak. Ini jadi saya bukan satu-satunya narasumber rujukan, tapi salah satu partner panjenengan berbagi pengalaman, berbagi
cerita mudah-mudahan sebelumnya apa yang saya sampaikan dengan tambahan pengalaman kalau untuk panjenengan. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Sunarno. Waalaikumsalam Bu Dati. Mohon maaf Bapak jika tidak mengganggu, bolehkah saya meminta waktu kepada Bapak sebentar? Ya. Oh iya Bu, tidak apa-apa Bu, ini tidak mengganggu. Insya Allah saya longgar pada hari ini. Bu Dati ingin mengetahui sesuatu, silakan, jangan sungkan-sungkan yang saya tanyakan. Ya baik Pak, kalau begitu terima kasih banyak. Oh iya, gini, kebetulan saya ini mendapatkan tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan sebuah keputusan. Apakah Bapak Sunarno bersedia jika saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan? Oh iya Bu, insya Allah saya akan memberi jawaban atas semua pertanyaan dari Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Oh iya, Pak Narno selama menjadi kepala sekolah di SDN 2 Sendang, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya mengamati dulu dari suatu permasalahan yang terjadi, mengumpulkan informasi yang faktual, dan menentukan suatu keputusan mengacu berdasarkan peraturan. Ya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, apabila ada permasalahan pada buku pendidik, guru, tenaga kependidikan, saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah atau guru senior terlebih dahulu. Saya selalu memanggil komite untuk memberi masukan dan tidak lupa koordinasi kepada atasan, yaitu pengawas dan atau kepala sekolah senior. Risiko atau keputusan pasti ada yang tidak setuju atau tidak disukai. Walaupun bagaimanapun harus ada keputusan, maka kita harus mengambil risiko yang terkecil. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Strategi adalah yang saya sampaikan tadi, yaitu berkomunikasi dengan yang lain, yaitu mengambil risiko yang terkecil, dan prosedur yang saya ambil sesuai dengan aturan. Oh iya, baik Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang lebih efektif bisa mengambil guru senior dan wakil dari komite untuk duduk bersama untuk mengambil keputusan. Oh iya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini untuk yang kasus menantang, yaitu kerusakan fasilitas umum seperti coret-coret bambu, itu sengaja atau tidak sengaja itu merusak. Kemudian tindakan itu waktu praktek itu banyak anak-anak itu salah atau belum mengerti cara menggunakan, kemudian dia memasang, kemudian jatuh, kemudian ada benda-benda yang tersinggul, kemudian jatuh.
itu untuk praktek itu kan harganya tidak mahal, tidak murah, dan ini kalau menarik untuk mengganti itu paling murah itu ekonominya kurang atau banyak. Pekerjaan paling murah adalah sebagai petani. Oh iya. Terus apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tidak, Bu, itu tidak ada jadwal untuk menyelesaikan masalah itu. Kita ya secepat mungkin kita menyelesaikan masalah pada anak atau orang tua, dan kita selesaikan dengan baik. Oh iya. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Itu Dari yang membantu saya adalah semua pihak, dari guru, komite, dan itu tidak lupa dari panutan Rasulullah, Bu. Itu bagaimana beliau untuk menghadapi suatu masalah, tantangan, kemudian terselesai dengan baik. Oh iya. Terus dari semua hal yang telah disampaikan tadi, yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Itu saya belajar dari pengalaman, Bu. Itu sehingga jangan sampai suatu kejadian terulang kembali dan kita mengambil teori namun tidak bisa dipukul rata. Kalau teori berbeda dengan praktek di lapangan. Oh iya, bagus sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah sudi untuk meluangkan waktu untuk saya, dan karena saya rasa sudah cukup, maka saya izin undur diri dulu, Pak. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.